Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani bajang yang muda yang bertani. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa pada hari ini kita akan mengunjungi salah satu kebun vanili yang dimana kita sama-sama mengetahui bahwa vanili adalah salah satu komoditas yang memiliki nilai jual yang tinggi, dimana vanili juga sering disebut emas hijau karena memang tadi itu harganya itu sangat menjanjikan untuk teman-teman bajang khususnya yang mau tertarik di dunia pertanian. Ya, teman-teman ketahui bahwa inilah yang dinamakan dengan vanili, di mana ini adalah salah satu calon buahnya atau calon bunganya yang memang belum mekar dan sekitar seminggu lagi baru bisa dikawinkan. Jadi vanili itu salah satu tanaman yang unik. Jadi sambil saya menjelaskan, kita sambil jalan-jalan ke kebunnya ya teman-teman. Jadi vanili itu adalah salah satu tanaman yang unik, di mana vanili itu sangat membutuhkan peran manusia dalam proses pengawinannya atau bukan okulasi ya, dalam proses pengawinan bunganya. Jadi vanili tidak bisa seperti ini tanpa ada peran manusia, karena kita harus melakukan pengawinan dulu baru buah ini bisa bertahan, karena kalau tidak dilakukan pengawinan akan gugur. Jadi banyak dari petani di luar sana yang mengeluh juga bahwa kok vanili saya tidak bisa jadi ya, kok vanili saya berguguran ya, karena itu tadi memang caranya yang belum diketahui, bahwa vanili ini adalah mungkin bisa dibilang satu-satunya yang tumbuhan yang sangat membutuhkan peran manusia dan harus manusia berperan di sana. Seperti ini. Ini usianya kurang lebih 3 bulanan, dan biasanya untuk vanili sendiri itu usia panennya itu sekitar 5 bulan ya, 5 sampai 9 bulan. Jadi kalau 5 bulan itu masih muda sebenarnya. Tapi untuk di dataran rendah biasanya 7 bulan itu sudah bisa dipanen, karena memang di dataran rendah itu cuacanya atau hawanya lebih panas ya. Sedangkan di dataran tinggi itu 9 bulan itu baru bisa dipanen. Kenapa ya? Karena di dataran tinggi itu prosesnya lebih lama, tapi kelebihan dari vanili dataran tinggi itu adalah bentuk buahnya yang besar-besar dan hijau-hijau. Jadi seperti ini. Ya, seperti inilah cara penanaman vanili yang tradisional. Jadi untuk penanaman vanili itu sebenarnya ada 2 cara sebenarnya. Jadi ada yang berbentuk tradisional seperti ini menggunakan tajar hidup namanya, seperti gamal dan sebagainya. Ada juga yang sistemnya tradisional modern, di mana menggunakan suatu tempat yang bernama greenhouse. Jadi batur-batur bajang seperti inilah bentuk dari vanili. Ini bunganya yang sudah dikawinkan, dan ini yang belum dikawin. Teman-teman bisa lihat, atau batur-batur juga bisa lihat bahwa yang ini adalah buah vanili yang rusak karena memang sengaja untuk tidak dikawinkan. Jika teman-teman tidak mengawinkannya, maka bentuknya seperti ini, akan bunganya akan gugur dan nanti diikuti oleh ini berguguran juga. Dan ini yang sudah berhasil untuk dikawinkan itu bunganya itu akan mengering di buahnya, dan nanti setelah memasuki usia 5-6 bulan baru akan berguguran. Kenapa ini tidak dikawinkan? Karena memang petani ingin menjaga kualitas dari vanili itu tadi, karena kalau terlalu banyak yang batur-batur kawinkan, vanili ini akan buahnya kecil-kecil dan tidak super, seperti itu. Jadi ada tekniknya untuk melakukan pengawinan vanili, dan nanti saya akan ajarkan teman-teman di video selanjutnya.
Nah teman-teman, seperti inilah bentuk panili yang sudah dikawinkan dan bisa dipastikan untuk siap dipanen nanti setelah umur 9 bulan dan tidak akan gugur ya. Jadi teman-teman seperti itu. Jadi di sini kurang lebih luasnya sekitar 10 are untuk panilinya teman-teman, atau batur-batur. Panili ini sendiri usianya kurang lebih sudah 3 tahun dan petani di sini umur 1 tahun itu sudah melakukan produksi. Jadi sistemnya itu buah itu tidak merata keluar bersamaan. Jadi di sini ada yang sudah berusia 3 bulan, 4 bulan, bahkan ada yang 5 bulan. Dan ada juga yang baru keluar bunganya seperti ini. Ini belum bisa dikawinkan karena belum mekar. Jadi panili itu harus dikawinkan setelah mekar, dan untuk panili sendiri itu tidak boleh lewat dari 1 hari kalau sudah mekar, karena kalau kita telat untuk mengawinkan pasti gugur untuk bunganya. Ini panilinya super batur-batur. Jadi karena memang diseleksi oleh petaninya juga, tidak semua dikawinkan. Luar biasa sekali batur-batur, bisa kita lihat bahwa ini panilinya super, walaupun mungkin jumlahnya kita hitung dulu 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ini banyaknya 12 biji polong panili, padahal yang biasanya direkomendasikan itu adalah 8 sampai 10 polong per tandan. Tapi ini 12 dan panilinya masih super. Jadi bisa dikatakan bahwa di tempat ini tanahnya masih subur. Dan satu hal lagi yang harus teman-teman ketahui, bahwa di tempat saya yang saya datangi ini adalah 100% organik. Pertanian di sini 100% organik tanpa ada menggunakan pupuk kimia dan sebagainya. Itulah hebatnya ketika kita memang mau beralih ke yang namanya organik itu. Impactnya itu kalau yang organik itu jangka panjang, jadi kesuburan tanah itu terjaga karena organisme, mikroba dan sebagainya itu bisa hidup di sini. Beda halnya dengan pertanian yang menggunakan sistem kimia, organisme dan mikroorganismenya itu mati. Luar biasa. Dan saya ingin men-spill sedikit pada teman-teman berapa sih harga panili sampai dikatakan sebagai emas hijau. Kok bisa dikatakan emas hijau? Jadi alasannya dikatakan sebagai emas hijau ya itu tadi, harganya yang bisa dibilang tinggi, dimana pada tahun 2019 per kilogramnya untuk yang kering itu harganya tembus 6 juta sampai 8 juta. Dan untuk tahun kemarin 2022 untuk yang hijaunya tembus harga 115 sampai 200.000 per kilo untuk yang hijau. Dan untuk yang keringnya itu bisa sampai 1 juta. Memang untuk tahun ini panili mengenai koreksi sedikit dari harga, bahwa mengalami penurunan karena produksinya sudah banyak. Jadi buat teman-teman yang bertani panili, jangan takut, jangan khawatir bahwa panilinya tidak akan laku, karena kebutuhan dunia untuk panili tersendiri sangat besar, dan Indonesia sendiri belum bisa memenuhi permintaan itu. Dan sekarang Indonesia masih berada di urutan kedua untuk pengekspor vanili terbesar di dunia. Bisa teman-teman lihat bahwa ini sangat super sekali untuk polong vanilinya. Nah, ini 9. Jadi ini sebenarnya yang benar itu per tangkai ini 9 vanili. Bisa teman-teman lihat ini
besar-besar sekali polongnya. Karena ini diseleksi dia anakannya atau buahnya. Jadi buat teman-teman yang memang ingin terjun ke pertanian itu sangat menjanjikan. Batur-batur, pertanian itu sangat menjanjikan. Saya katakan lagi sekali bahwa pertanian itu sangat menjanjikan. Ketika teman-teman tahu alurnya, ketika teman-teman tahu bagaimana caranya menjadi seorang petani, apalagi petani muda, itu peluang suksesnya sangat banyak. Saya katakan kenapa seperti itu, bahwa pertama, saingan kita itu tidak banyak, karena memang sekarang ini anak muda masih menganggap bahwa pertanian itu adalah hal-hal yang berbau orang-orang bodoh, orang-orang kelas bawah, orang-orang yang tidak terdidik dan berpendidikan. Jadi mari batur-batur ambil peran itu, ambil kesempatan itu, dan kita buktikan bahwa pertanian itu adalah suatu pekerjaan yang sangat menjanjikan. Dan pastinya saya katakan bahwa kebebasan itu pasti akan teman dapatkan. Seperti ini. Jadi seperti inilah bentuk polong dari panili yang dikatakan emas hijau itu. Dan menurut saya kenapa dikatakan emas hijau itu sangat-sangat benar, karena harganya ini jauh dari komoditas-komoditas yang lain. Dan bisa dibilang ini komoditas termahal dia untuk panili ini. Jadi mari kita jadi petani panili emas hijau. Dan ini di kebun ini panilinya super semua, panjang dan besar. Dan buat teman-teman yang ingin mungkin mau belajar mengunjungi kebun kami, yang ingin bekerja sama, yang ingin belajar bagaimana cara budidaya panili, bagaimana cara mengawinkan panili, bisa menghubungi saya, bisa komen. Nanti kita belajar bersama-sama bagaimana cara budidaya tanaman panili. Jadi panili ini, ketika kita memang mau fokus untuk mengerjakannya, insya Allah menjanjikan sekali. Mari teman-teman yang memang berminat untuk di dunia pertanian, saya sangat merekomendasikan teman-teman, apalagi yang masih bajang, yang masih muda, untuk terjun ke dunia pertanian. Karena dunia pertanian ini seperti ruang yang gelap, yang belum orang tahu isinya, tapi ketika masuk dan sadar bahwa di dalam itu isinya adalah emas semua. Dan yang pasti emas itu hasilnya halal ya, bukan korupsi dan sebagainya. Pertanian itu adalah suatu pekerjaan yang mulia. Orang-orang yang di pertanian itu saya sangat salut. Orang-orang yang di pertanian itu menjadi petani itu saya sangat salut, karena memang modalnya adalah kejujuran. Itu petani itu sangat hebat. Jadi buat teman-teman bajang, mari kita bersama-sama terjun di dunia pertanian. Mau jadi petani panili kah, petani coklat kah, petani yang lain. Intinya petani itu menjanjikan. Yang penting adalah ada kemauan dan kesadaran dari teman-teman semua. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Kita bagikan kepada teman-teman yang lain yang masih bajang, yang masih muda. Mengajak teman-teman yang lain untuk terjun ke dunia pertanian, sehingga pertanian Indonesia bisa maju. Petani sejahtera, Indonesia maju. Saatnya yang muda yang mengambil andil. Terima kasih.